Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya berterima kasih untuk kita semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen dan juga polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyaksikan debat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kata muslim itu muncul berkali-kali. Itu kalau menurut orang Islam artinya berserah. Orang yang takluk atau tunduk atau berserah. Submission. Tahu submission? Kalau bagi saya sih, kalau Islam itu yang saya tahu itu bukan bagi Anda, Bang, nggak boleh. Bagi Anda, kita nggak ngomongin memikir pikiranmu, Bang. Kita ngomongin apa kata Quran, bukan apa yang Anda pikirkan. Quran itu termasuk loh ya. Buku yang tidak pernah Anda baca itu. Quran itu termasuk buku yang tidak pernah Anda baca dan pelajari. Al-Quran yang sebenarnya itu ada dalam diri kita, Bang. Tuh kan? Berat. Mana ayatnya? Tahu Iqra enggak? Iqra itu artinya bacalah. Iqra. Iya, Iqra itu bacalah. Bukan baca Al-Quran. Bukan baca Al-Quran. Al-Quran yang tulisan itu, Bang. Bang, abang sudah pernah baca Quran? Maksudnya mendalami Al-Quran? Saya tidak tahu Al-Quran, Bang. Makanya saya bilang Anda masih Islam. Anda tidak tahu Al-Quran, terus Anda mau ngomong tentang Al-Quran ini bagaimana? Bangga lah jadi Islam. Orang selamat kok artinya Islam. Iya, yang saya maksudkan Anda itu berkata seperti itu karena Anda tidak tahu tentang Islam. Anda barusan ngaku sendiri tidak pernah mempelajari Al-Quran, makanya Anda ngomong yang ngelantur. Kayak itu, aku juga mau nanya itu, Bang, yang menuhankan Muhammad itu, Bang. Gimana saya mau menjelaskan sama kamu kalau kamu saja Quran tidak punya? Ada Al-Quran di situ? Nggak ada. Ya gimana saya mau ngomong sama kamu? Udah, kamu belajar main mobil-mobilan dulu di bawah. Mobil-mobilan belok-belok gitu. Kamu salah masuk forum. Ini forum diskusi lintas iman. Masa kamu Quran nggak punya terus mau ngomong apa? Kita mau cerita apa? Aduh, berat memang ya, berat. Oke, kita kasih naik ada Mas Suranto. Ya, silakan Mas Suranto, silakan nyalakan kamera. Mas Suranto, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Halo, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik. Yuk. Kalau Anda Islam, siapin Al-Qur'annya gitu loh. Siapkan bahan-bahan yang mau dibahas begitu ya. Halo Bang Mas Suranto, Muslim, Bang? Muslim, Bang, alhamdulillah. Oke, baik, silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Kenapa berdebatan tentang masalah Islam terus, tentang nabi-nabi terus, Bang? Kenapa, Bang? Karena orang-orang Islam masih mengemis-ngemis bahwasanya Yesus menubuatkan Muhammad, bahwasanya Muhammad dinubuatkan dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat dan Injil. Makanya saya bantah bahwa itu tidak benar. Oh, kalau masalah Muhammad itu tidak ngemis-ngemis, Bang. Kalau kita tuh berdoa, Bang. Bukan, maksudnya ada ulama-ulama kalian ya, atau ada orang-orang muslim yang mengemis-ngemis bahwasanya di dalam kitab Injil dinubuatkan kedatangan nabi bernama Muhammad. Makanya saya bantah. Salah satu orangnya ini saya kasih tahu sama Abang nih. Soalnya kan Abang kan orang awam juga nih, makanya saya kasih tahu. Nah ini. Abang tahu ini siapa? Wah, itu lain, Bang, lain. Loh, kok lain? Itu kan ulama orang Islam ini loh. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan, penistaan. Loh, enggak, itu memang fakta. Nih loh, cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Boleh, semua itu boleh. Membahas tentang agama itu sebenarnya boleh, Bang. Kata siapa? Kata siapa? Boleh. Saya membahas agama Islam boleh. Kalau boleh, tidak bakal ada ancaman-ancaman. Itu bohong itu, Bang. Itu kan bikin-bikin itu. Bang, semua boleh. Abang tahu bagaimana saya menerima ancaman-ancaman? Karena saya membahas agama Islam. Siapa yang ngancam? Orang Islam tuh gak pernah ngancam-ngancam, Bang. Berat, saudara-saudara. Oke lah, Bang. Kita
kita turunkan dulu ya. Kita naikkan dulu muslim yang ngerti agama Islam ini Siap. ya. Mohon maaf bang. Kita naikkan muslim yang ngerti agama Islam dulu dah. Kita kadang-kadang ngomong sama orang yang kayak begini nih sulit. Ini loh, lihat nih. Cuma Islam yang boleh bahas Kristen. Kalau Kristen bahas Islam ini penjarakan, penistaan, laporkan, mengoyak persatuan. Karena cuma Islam doang nih. Cuman Islam doang yang boleh bahas agama lain. Gitu loh. Nanti kamu bilang, wah itu kan oknum bang. Oknum bagaimana? Di situ ada wapres, wakil presiden, Yusuf Kala. Di situ ada MUI, di situ ada umat muslim, di situ ada 40.000 umat muslim di stadion itu. Berteriak-teriak Allahu Akbar ketika Zakir Naik membahas-bahas Bible saya. Itu loh. Kamu mana tahu orang kamu nonton adu ayam yang kamu tonton sama goyang sadbor begini. Ya kamu mana ngerti. Makanya belajar dulu, kamu tanya dulu gitu loh. Ya. Ini Zakir Naik ini ketika dia datang ke Indonesia, yang nyambut itu umat muslim, bahkan wapres ikut menyambut. Gitu loh. Ada MUI, ada umat di situ. Nah, ketika dia bahas-bahas Bible kami, ya kan? Dia bilang, oh, Jesus is Muslim, brother, Jesus is Muslim. Bagaimana mungkin kalian memfitnah bahwa Yesus itu seorang Islam? Nah, saya ini mau nanggapin kalian itu loh, tanggapan itu. Jangan kamu marah-marah. Jangan kayak begini gitu loh. Jangan cuma Islam doang yang boleh bahas Kristen. Gilirannya Kristen bahas Islam, dibilang penistaan. Gimana sih? Makasih Anaya, makasih. Itu loh. Supaya kita adil gitu loh. Nah, kecuali menghujat. Nah, itu saya tidak setuju. Walaupun ulama kalian, ustadz kalian memfitnah. Fitnah dibilang Yesus itu muslim. Itu kan fitnah. Tapi saya nggak pernah fitnah. Apa yang saya katakan tentang Muhammad, kalau terbukti tidak benar, udah saya bilang, nggak usah repot-repot bikin laporan polisi. Lompat saya dari Monas, lompat. Coba, selama kamu pernah lihat saya diskusi, selama kamu pernah lihat saya live begini, pernah nggak kamu dapati satu hal yang saya katakan tentang Muhammad, di mana itu merupakan fitnah? Coba. Sempat kamu bisa buktikan bahwa saya memfitnah Muhammad, saya terjun dari Monas. Gimana kamu itu? Nggak pernah saya fitnah. Semua yang saya katakan itu benar. Mau nggak percaya nih? Kita konfirmasi langsung sama muslimnya. Kalau tidak percaya. Ya. Yuk. Ya, Rizal Motor, silakan nyalakan kamera, bro. Biar kita konfirmasi dulu ini. Ya, statement saya. Jal, banyak orang yang nonton ini mengira bahwa saya itu memfitnah Muhammad. Saya katakan sesuatu tentang Muhammad yang tidak benar. Sekarang saya konfirmasi dulu kami sebagai muslim. Ya, sebagai muslim nih. Saya pernah mengatakan bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Betul atau salah perkataan saya itu? Berat. Anak di bawah umur itu. Enggak, sebentar. Betul atau salah? Pernyataan saya itu betul atau salah? Des, kau kan permasalahkan ketika bukan saya nggak mempermasalahkan, saya mengatakan bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi. Jika ada satu orang Kristen saja yang pintar, dengar dulu. Saya tidak menyalahkan, saya hanya mengatakan, menyampaikan informasi bahwa Muhammad protes ketika Islam membahas Kristen. Ini gimana sih si Rizal nih yang ditanya? Kristen yang pintar, benar berani atau membahas salah Islam. bahwa Muhammad itu satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur? Ya satu-satunya Tuhan yang mati. Gimana sih lagi ditanya apa? Dijawab apa? Betul atau salah bahwa satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur adalah Muhammad? Benar atau salah? Salah. Enggak Sebutkan benar. satu nabi yang menikahi anak di bawah umur. Siapa? Enggak tahu aku. Kau Dari bawah. Di bawah Rizal, di bawah dulu. Tuh repot kalau begini mau diskusi apa? Sebutkan satu nabi yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan. Kau nggak bisa menyebutkan. Ya, Acuy Suwandi, silakan. Bukannya rocos, dia itu saya konfirmasi. Kalau salah, tolong tunjukkan. Ada nabi lain yang menikahi anak di bawah umur, siapa? Dia bilang nggak tahu gimana mau diskusi. Ya silakan, Acuy.
Acuy, nyalakan kamera, Acuy. Baik, si Acuy kita panggil tidak nyahut, kita turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya, kalau Anda mau naik pastikan Anda siap ya, siap diskusi begitu. Keras boleh ya, selagi masih terkontrol begitu. Tidak menghujat, tidak memfitnah begitu ya. Makasih topinya Susan, makasih Susan Joko. Teman-teman sekali lagi ya, jangan lupa absen hadir di 2.6 ini dan jangan lupa follow karena suatu saat ketika Anda tidak follow, Anda tidak tahu kalau saya sedang live ya. Seperti itu. Dan juga kepada teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya, kita punya harapan bahwa kita satu saat akan memiliki rumah apologet. Jadi teman-teman yang ingin support Edis TV dalam hal mewujudkan rumah apologet, teman-teman bisa mampir ya, mampir ke beranda, ke profil saya ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau support bisa di situ teman-teman ya. Saya ketik dulu di sini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Bus, makasih topinya, makasih ya tuh. Teman-teman ya, kalau mau kolekte, teman-teman bisa cek profil profil saya teman-teman. Mampir saja ke profil saya, di situ ada linknya untuk berkolekte. Kita jawab dan kita balikkan ya. Muslim-muslim yang masih mengais-ngais ya, masih memfitnah ya, masih memutarbalikkan ajaran kekristenan. Yuk, silakan. Friska Collection, silakan nyalakan kamera. Friska? Ya, siap. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari diskusi dengan baik, silakan. Enggak, mau nanya ini Bang Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Ini kamera udah nyala Bang Edis? Segitu nekatnya, Bang. Nah, soalnya yang pakai baju soalnya. Ya, selamat malam, Bang. Silakan, Bang, silakan. Halo, selamat malam. Muslim, Ya, Bang. gimana? Abang Muslim? Muslim. Iya, tapi jangan malu-malu, Bang. Abang makin tenggelam. Ya, saya tahu bahwa ketika kalian ingin membicarakan agama Islam, banyak di antara kalian itu tidak pakai baju. Saya tahu itu begitu, karena memang akhlak kalian itu seperti itu. Enggak apa-apa. Apa mau dikata gitu. Ada baju panas. Gerah. Ya, saya tahu kalau Anda ingin membicarakan tentang Allah dan Rasulnya, maka biasanya Anda tidak pakai baju. Karena seperti itu sepantasnya menurut kalian kan begitu? Geradak. Gimana sih? Ya, silakan apa yang mau Anda tanggapi? Bang. Maaf Bang, saya turun dulu, saya mau pakai baju dulu ya. Nanti nah, gitu Bang, ya. Dong. Yang lagi ya. Ayah, siap Bang ya. Iya, Anda mau bicara tentang Allah dan Rasulnya, nggak pakai baju, merokok. Gitu loh. Ayo tunjukin, yang nonton ini banyak loh yang muslim ini, ya 4.000 sekian orang ini yang nonton ini banyak yang muslim. Jangan salah, bahkan mayoritas yang nonton ini muslim. Pengguna TikTok terbesar di dunia itu adalah negara kita Indonesia ini. Pengguna TikTok terbesar. Penggunanya itu kalau tidak salah hampir 200 juta. Dan Anda tahu, 87% warga negara Indonesia itu muslim. Makanya dengan metode seperti itu, 4.000 orang ini 87%-nya muslim. Wow, gimana kamu itu? Tidak malu Anda? Ini banyak loh yang nonton ini udah bertanya-tanya. Makanya saya bilang, kamu nonton sekali channel saya, kamu akan emosi. Kamu akan marah di dalam hatimu. Satu kali kamu tonton. Kedua kali kamu mulai cari tahu. Bener nggak sih yang dibilangin tapir ini? Tiap hari dia ngomong begini, bener nggak sih? 3 kali kamu sudah mulai mengiyakan, oh ternyata benar yang dibilang dia. 4 kali saya khawatir kamu masih Islam gitu loh. Ya, seperti itu. Yuk silakan. Ada Epan Jaya. Silakan Epan Jaya. Epan Jaya. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Saya kirim undangan ya. Silakan nyalakan. Oke, baiklah ya, karena Evan Jaya lama. Gimana Evan Jaya? Apakah Anda mau menyalakan kamera? Nah, lanjut. Ini kan enak. Oke. Coba yang bagus. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam. Muslim, Bang? Alhamdulillah masih muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Alhamdulillah masih muslim. Ada suaranya? Ada, tapi ada, Bang Edis, Anda mengalami gangguan sinyal. Ada. Karena suara yang Anda terima itu di gangguan sinyalnya. Ya, coba perbaiki atau perbaiki ya. sinyal Anda.
Halo? Udah bagus? Ya silakan, apa yang mau Anda sampaikan? Oke. Saya mau tanya Bang Edis, di luar apa yang ada tema di belakang Bang Edis itu, ada Silakan. gambar itu dah. Bang Edis Kristen, Protestan, Katolik? Ya kalau mau jawab singkat ya Protestan gitu. Protestan. Berarti Tuhan Bang Edis Tuhan saya. Iya. Kenapa Tuhan saya? Tuhan Bang Edis sama dengan kawan-kawan Katolik. Ini Karena juga saya ya, apa karena Yesus saya juga? bukan Katolik, saya nggak bisa ngomentari sesuatu yang tidak saya pernah tahu dan tidak saya ini. Oh ya. Jangan tanya sama saya sesuatu yang saya bukan bagian darinya begitu. Gimana? Macet bang, suara bang putus-putus. Suara bang putus-putus bang. Oke, coba perbaiki dulu sinyal ya bang ya. Perbaiki dulu sinyal, nampaknya bang itu kendala dengan sinyal. Coba dibagusi lagi sinyal saya bang, sinyalnya bang. Oke, kita kasih naik lagi ya. Kita kasih naik lagi. Ada Meong. Meong. Ya, silakan Meong. Halo Meong. Silakan nyalakan kamera Anda. Aduh, macet lagi. Oke, kita kasih naik ada... Ini yang mau naik ini teman-teman ada 21 orang. Tetapi seperti yang saya katakan terus-menerus, saya akan menaikkan orang-orang yang menggunakan akun-akun aslinya ya teman-teman ya. Kalau akun-akunnya tidak asli begitu saya tidak naikkan ya. Dan juga followersnya itu sudah bisa buka kamera. Ya, followersnya sudah bisa buka kamera. Putra Malu. Ya, silakan Putra Malu. Putra Malu, silakan nyalakan kamera, Bro. Putra Malu, silakan nyalakan kamera. Halo Bang Eris. Ya, halo. Selamat Bang. malam. Selamat malam. Ya, agak geser ke samping, Bang. Oh, Kristen, Bang. Siap. Oh. Begini Bang Putra Malu, kita utamakan dulu yang muslim ya Bang ya. Atau Oke, abang siap. Abang sampaikan? Atau ada mau Abang sampaikan? Selalu sehat, selalu mengabarkan yang baik-baik. Amin. Terima Itu kasih. saja, Bang. Bang. Itu saja Bang. Oke, makasih banyak ya Bang Putra Ya, Malu. ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Iya teman-teman sekalian ya. Seperti biasa teman-teman saya harus mengatakan kembali. Teman-teman boleh yang Kristen ya, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa menonton saja ya atau memberikan supportnya kepada saya. Biarkanlah kita beri kesempatan kepada muslim. Biarlah channel muslim yang menggosip tentang agama orang. Kalau di channel kita tidak. Di channel kita muslimnya langsung suruh naik kemari begitu loh. Kalau kalian pergi ke channel-channelnya muslim ya seperti tempatnya si Juma dan kawan-kawan, di situ nanti akan muncul 7 sampai 8 kecoa. Ya, ada Juma, ada sama teman-teman yang ngerumpi di situ dia, 7 orang ngomongin agama Kristen. Nah, kalau di channel kita ini tidak seperti itu, teman-teman. Di channel kita ini itu diutamakan ya, yang muslim itu untuk naik dan memberikan klarifikasinya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti teman-teman bisa memiliki kesempatan begitu loh, memiliki kesempatan untuk membuktikan yang saya katakan ini. Apakah yang saya katakan ini benar atau mengada-ngada seperti itu. Ya. Makasih Bang Riki ya, terima kasih Bang Riki. Yaitu Bang Riki sudah saya sematkan atau saya pinkan di kolom komentar. Jadi teman-teman yang mau mensupport ya, support di situ ya teman-teman ya. Ya teman-teman, karena begini. Para apologet ini adalah terutama yang Kristen ya. Para apologet Kristen ya di negara kita tercinta ini di Indonesia itu adalah kaum-kaum yang tertindas. Karena apa? Karena kita lihat muslim itu begitu bebas dan begitu leluasanya membahas agama orang lain. Seperti Zuma, ya, Zakir Naik, Dondi, dan kawan-kawannya. Tetapi ketika Kristen menanggapi itu, menjawab itu, bahkan membalikkan keadaan, itu yang terjadi apa? Buka pintu. Buka pintu, kami dari Ormas. Itu. Jadi tertindas. Kaum-kaum yang terpersekusi. Gitu loh. Nah, makanya teman-teman,
kalau kita ingin berapologet, memang seperti makan buah si malakama gitu loh. Nah, makanya teman-teman, saya ada niatan ya untuk mewujudkan atau mendirikan rumah apologet. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV ya, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet di mana tadi? Tadi sudah saya sematkan, kok hilang? Aduh, ya, sebentar. Sebentar ya, teman-teman ya. Nah, ini yang saya pin di kolom komentar, teman-teman ya. Tuh, sudah saya sematkan di kolom komentar. Tuh, teman-teman bisa support ke situ, teman-teman ya. Yang ada di kolom komentar ini, teman-teman. Oke, kita naikkan. Ada anak langit. Oh, itu kemarin ya, teman-teman ya, support di yang saya pin di bawah. Dicatat saja screenshot ya, teman-teman ya. Masih jam 8:30, saya rasa belum tidur ya, teman-teman ya. Ayo support pendirian rumah apologet di yang ada di kolom komentar di bawah. Ya, silakan Bang, anak langit, nyalakan kamera Bang. Kemarin kayaknya kita sudah diskusi Bang ya. Udah. Ya, Kangen namanya Edis, kangen. ya silakan Bang. Bang Edis tadi Nggak ada beberapa jepitan poin. kah atau apa gitu Bang, biar tidak gerak-gerak sana kemari gitu, diletakkan HP-nya gitu. Bentar. Bikin apa gitu ganjelnya begitu, biar HP-nya tidak goyang-goyang begini. Ya, silakan. Iya. Teman-teman sudah saya pin ya di kolom komentar ya, teman-teman kalau mau support Edis TV, teman-teman bisa support yang ada di kolom komentar yang sudah saya pin itu, teman-teman. Bagi teman-teman yang nontonnya di YouTube ya, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman. Nah, ini. Sebentar saya turunkan sedikit. Teman-teman bisa support di sini ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang menonton di YouTube ya, teman-teman bisa support pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan tahun ini, teman-teman, di yang tertera di layar. Silakan teman-teman bayar screenshotnya ya sambil menunggu anak langit bersiap-siap untuk diskusi ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman ya. Kolektor rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ini BR. Nah, ini nomornya, teman-teman ya. Silakan screenshot ya. Tangkap layar. Ya, silakan Bang. Bang Edis, tadi pertanyaan apa yang tidak terjawab? Pertanyaan apa yang tidak saudara terjawab? Muslim. Sebenarnya begini Bang. Sebenarnya inti dari diskusi Islam dan Kristen itu sebenarnya ya, janganlah kalian mengatakan kepada kami supaya jangan menuhankan Yesus sementara abang sendiri menuhankan Muhammad, kan gitu. Buktinya, Edis. Bukti bahwa kalian menuhankan Muhammad. Ya. Bukti bahwa kalian menuhankan Muhammad adalah bahwa kalian tidak sadar. Bukti bahwa kalian tidak menuhankan Muhammad karena kalian tidak pernah mempelajari isi Al-Quran. Terus. Sebentar saya. Nah ini cocok nih. Nah, begini Bang. Kenapa abang masih mengatakan tidak menuhankan Muhammad? Karena Bang Anak Langit tidak tahu definisi menuhankan itu apa. Karena di dalam pikiran Anda, menuhankan itu adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Bukan itu yang saya maksud dengan menuhankan Muhammad. Ya. Menuhankan Muhammad sesuai dengan definisi menuhankan menurut Al-Quran. Kan banyak umat muslim ketika saya tanya, jangan menuhankan Muhammad, artinya jangan menganggap Muhammad sang pencipta. Bukan itu maksudnya. Gitu. Jadi kita sekarang samakan dulu persepsinya, yo. Iya, menuhankan itu apa? Baik. Coba dibuka surat Al-Jatsiyah nomor 23. Yuk. Bentar, Bang Edis. Ayat berapa Bang Edis? Ayat 23. Coba sambil dibaca Bang Edis. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah itu, ada menuhankan hawa nafsu. Coba. Sudah ketemu belum? Ya. Biar kita tahu definisi menuhankan itu apa. Apa maksud daripada menuhankan? Mengikuti keinginan kalau di situ tuh Bang Edis. Ya, maksudnya menuhankan itu artinya Anda itu dikendalikan, mengikuti, menuruti, mentaati Keinginan gitu hawa kan? nafsu. Ya, itu maksud menuhankan itu kan? Kan itu menuhankan. Ya, oke. Nah, Terus jadi bukan menganggap dia sang pencipta. Ya kan? Kalau menuhankan hawa nafsu apa? Hawa nafsu, engkaulah penciptaku. Apa gitu? Kan bukan gitu. Betul nggak? oke, saya mau nanya dulu Bang Edis. Silakan. Itu asbab nuzulnya ayat itu gimana menurut Bang Edis? Itu tuh asbab nuzulnya ketika percakapan antara Abu Jahal dan Walid bin Mughirah.
Bang Edis, Ya, ketika silakan itu, lanjut. ya oke, setelah itu Abu Jahal itu dalam hati kecilnya nyeletuk gitu lah, tak spontan ngobrol. Sepertinya saya percaya nih kepada kenabian Nabi Muhammad. Karena dari semenjak kecil Nabi Muhammad itu terkenal dengan Al-Amin, tidak pernah berdusta dari kecil dan dijuluki oleh orang. Tidak apa ya, tidak mengklaim dirinya, tapi diklaim sama orang lain sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Lalu kenapa hari ini ketika sudah tua kita anggap dia pembohong? Padahal kan kita tidak pernah melihat kedustaan Nabi ini, gitu. Oke. Tapi di situ dia tuh Abu Jahal tidak mau mengakui kebenaran itu. Dia tetap mengikuti hawa nafsunya karena dari gengsinya. Muhammad seorang anak yatim dari keluarga miskin, sementara Abu Jahal adalah dari bani yang sangat tinggi gitu. Jadi gengsi, Baik. gak mau. Jadi yang dia ikuti hawa nafsunya, bukan kebenaran dari hatinya Baik, itu. saya tanggapi ya. Jelas bab tujuannya dulu ya. Saya tanggapi. Jadi ngomong-ngomong tentang bahwa Muhammad dikatakan bahwa dia bergelar Al-Amin, terpercaya, jujur, ya kan? Itu sangat bertentangan dengan hadis karena dikatakan bahwa Muhammad mengajari orang Islam boleh berdusta, boleh berbohong di dalam 3 perkara, betul? Ada, iya betul. Nah, bagaimana mungkin kita mengatakan Muhammad itu Al-Amin, jujur, terpercaya, tapi di detik yang sama membolehkan berdusta di dalam 3 perkara? Oke, saya tanya, konteks berdusta di situ tuh dalam bidang apa dulu, Mbak Edis? Contoh misalnya mendamaikan ketika ada orang yang bertikai Oke. atau berkonflik. Saya kasih contoh Oke. misalnya. Ada muslim dari golongan misalnya mazhab Imam Syafi'i. Terus? Kemudian ada muslim dari golongan Imam Hanafi. Cara sholatnya saja sudah beda, betul? Oke. Ada yang bilang sholatnya takbiratul ihramnya ada yang begini. Ada yang begini di depan begini, betul? Betul. Kan itu beda-beda. Terus apa lagi perbedaannya? Nah, banyak. Semua. Kita bahas gini. Artinya begini, ketika ada umat muslim yang berselisih pendapat, ketika ada orang yang berselisih pendapat, maka boleh berdusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai itu, betul? Iya. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang timbul masalah, oh dua-duanya benar. Iya kan? Bang Edis, kan dalam kita membahas yang sholat tadi ya, kenapa ada perbedaan antara kunut dan tidak kunut? Semuanya dicontohkan kepada Nabi, Bang Edis. Nah, itu makanya saya bilang, Bang, itu sebenarnya sholat dusta. Pernah pakai kunut ya benar, tidak kunut ya benar. Karena Kalau semuanya benar, seperti Bang itu Edis. kenapa? Kalau seperti itu kenapa satu pihak bersikeras bahwa yang benar kunut, yang satu bilang tidak kunut? Kalau memang Karena dua-duanya benar, itu kan karena setiap memunafikan mujtahid, sebenarnya. nih, setiap mujtahid itu mempunyai dalilnya. Dari setiap mujtahid itu ada yang baik dan lebih baik. Pilihannya antara baik dan lebih baik. Mana yang mau kita ini Ya, pilih, Bang Edis? maksud saya begini, Bang. Maksud saya, kita ini kalau sudah namanya bohong, itu pastilah ketidakbenaran, betul? Iya. Gini, Mbak Edis. Mbak Edis, menurut Bang Edis, semua orang siap gak menerima kejujuran? Seharusnya harus jujur, cuman tidak semua orang sanggup untuk jujur. Saya pun ada di kala-kala tertentu saya tidak sanggup untuk jujur. Nah, itu. Nah, makanya jawabannya tapi ada. saya tidak bisa membenarkan itu. Tapi tetap saya tidak bisa membenarkan itu. Saya kasih contoh misalnya begini. Misal. Teman saya bilang, "Bro, pinjam duit dulu, Bro." Waduh, nggak punya duit, saya bilang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa yang saya katakan itu benar, tetap salah yang saya katakan itu. Tetap salah. Namanya bohong tuh tetap salah, gitu loh. Nah, sekarang misalnya saya tanya sama Abang, apakah mengucapkan kata-kata dusta itu merupakan kebenaran? Gini Bang Edis ya, Bang Edis kan mengklaim Nabi sebagai pendusta hanya karena ada hadis yang menerangkan tentang boleh berbohong dalam 3 kondisi, Bang Edis, dalam 3 situasi. Satu, mendamaikan antara 2 yang sedang berselisih. Kalau andai kata sekarang Bang Edis sedang ada di depan rumah, tiba-tiba ada ibu-ibu yang dijamret terus lari masuk ke dalam rumah Bang Edis, dan ada penjahat begal tersebut membawa golok, dan dia bertanya, lihat gak perempuan tadi yang lari? Mau dijawab, tuh ada di dalam, mau membiarkan eksekusi itu terjadi, mau? Dalam konteks ini dibenarkan. Bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Boleh, silakan. Saya tidak perlu bohong dengan dia. Kalau saya bohong sama dia, malah saya nanti yang jadi masalah. Nah, masalah. Saya nggak perlu bohong sama dia. Caranya gampang. Kenapa saya harus bohong untuk mengatasi hal yang sesederhana seperti itu? Caranya saya tutup pagar saya. Saya bilang, tunggu bentar di sini, tunggu bentar. Biar saya kasih solusinya. Saya telepon polisi. Iya. Iya, ngapain saya harus bohong? Masa untuk menangani hal yang sangat sederhana? KTP-nya mana, BPJS-nya mana, laporannya mana, keburu sekarat anak orang. Sekarat, dia kan sudah aman di dalam. Tapi ngomong-ngomong abang makin separuh aja mukanya. On off. Dua ya, konteks yang dibolehkan berbohong itu ketika seorang suami terhadap istri itu boleh. Andai kata sekarang istri Bang Edis bilang gini, aku cantik gak? Terus Bang Edis terus jujur di situ. Ayo,
Ketika Bang Edis bilang, iya kamu cantik, kamu baik, itu diperbolehkan. Masakan kamu enak, padahal kenyataannya asin, nggak enak. Itu boleh. ini. Ada keharmonisan. Contoh nih Bang, contoh nih Bang. Tercipta, Contoh. Bang Edis. Kita ikuti ya, kita ikuti bahwa bohong itu akan membawa malapetaka. Gini Bang, Ya. Bang, saya tidak mau menikahi seseorang kalau saya itu tidak lihat bahwa seperempuan itu di mata saya itu bagus. Nggak mau saya Bang, masa saya mau bohong udah nikah kok bohong? Gini Saya Bang, mau nanya, kemudian emang Abang bilang masalah masak. Ya kan, dimasakin, ya kan? Padahal rasanya asin, tapi dibilang enak. Bang, besok dia bikin yang sama, Bang. Kita makan lagi, asin lagi, bilang enak, dibikin lagi. Kalau pada jantung, akhirnya Bang, nih, kebanyakan Bang, makan yang asin, aduh. kalau pada akhirnya, ya udah Bang, kalau abang nggak menghargai saya, cerai aja Bang. Abang udah nggak menghargai saya, saya bilang saya jelek, abang bilang makanan saya nggak enak, terus apa? Bang, di sini udah cerai. tidak benar bahwa cara mengatasi sesuatu itu dengan bohong. Nah ini, kenapa abang begitu? Karena abang sudah dididik oleh Muhammad, boleh berbohong dalam 3 perkara. Akhirnya abang akan membela Muhammad mati-matian. Karena begini Bang, percayalah bahwa gini, yang namanya kebohongan, walaupun manis di depan, pahit pada akhirnya. Itu yang bohong. Tapi jujur, pahit di awal, manis pada akhirnya. Itu jujur Bang. Saya kasih contoh Bang, saya kasih contoh. Emang hadis Nabi pun ada yang menyatakan seperti itu Bang Dis. Bang, ini banyak kejadian nih, banyak kejadian. Bang Ada Edis hanya seorang terpaku pada satu hadis saja, padahal ada hadis lain yang menyatakan bahwa kebohongan itu pahit di awal dan akan manis di akhir. Itu ada Iya, dalam makanya saya kitab bilang kan Wasiatul bertentangan, Bang. Mustafa Makanya saya dijelaskan. bilang Bang, bertentangan. Jadi ketika kita baca hadis, ini saling Itu cakar-cakaran. mah hanya pengecualian Bang Edis dalam kondisi tertentu. Kalau menurut saya Bang ya, bukan menurut saya, menurut akal yang sehat Bang, namanya bohong itu Bang, biar bagaimanapun itu pasti sesuatu yang tidak baik. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh. Suami istri yang berbohong nih, ya gini. Si suami bilang, ini kan kejadian nih, banyak kejadian. Oke. Di TV-TV ya, banyak kejadian. Suami bilang, menikah. Selama ini suaminya ngaku bahwa dia bertugas di Polda Metro Jaya, Mabes Polri. Nggak taunya polisi gadungan ada loh, kejadian begitu ada. Nanti kalau istriku kasih tahu bahwasanya aku ini hanya gadungan, nanti dia serangan jantung. Namanya bohong Bang. Itu pasti pada akhir-akhirnya itu pahit. Ujung-ujungnya dijemput polisi dia di rumah. Emang tidak diajarkan. Ada kejadian begitu, banyak. Banyak Ya. kejadian begitu. Nah, Oke. makanya saya bilang Bang, yang namanya bohong itu pasti tidak baik. Memang kita nggak bisa jujur terus, kita sulit. Tapi tetap saja kebohongan itu nggak bisa dibenarkan. Di dalam Quran, surat Al-Ahzab nomor 70. Wahai orang-orang yang beriman. Mungkin abang bisa ngecek. Ya, teman-teman juga bisa mengecek. 4.600 orang yang nonton. Wahai orang-orang yang beriman. Katakanlah perkataan yang benar. Itu Al-Quran yang bilang Bang. Tapi umat muslim emang seperti saya bilang, tidak percaya dengan Al-Quran. Iya, Kalau dalam Quran hadis bilang pun mengatakan banyak yang Bang benar, Edis. Larangan untuk berkata jujur dan tidak boleh berbohong itu mah hanya dikecualikan dalam beberapa kondisi, bukan berarti menormalisasi kebohongan tersebut. betul, Jangan hanya dalam dalam satu kondisi 3 tertentu perkara berbohong itu. dibolehkan, selanjutnya dibolehkan dalam semua hal. Bang, Tidak, Bang di dalam 3 Edis. perkara itu, umat muslim kan diajarkan oleh Muhammad boleh berdusta, betul? Nah, sedangkan di dalam surat Al-Ahzab nomor 70, tidak ada di situ, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar, kecuali di dalam 3 perkara. Nggak ada bunyinya begitu. Yang dikatakan Al-Quran, katakanlah perkataan yang benar. Ucapkan perkataan yang benar. Sekarang saya tanya, bohong itu mengucapkan perkataan yang benar atau tidak? Tidak. Tidak Bang, makanya saya bilang, mustahil Bang Anda itu percaya Al-Quran di detik yang sama Anda percaya hadis. Mustahil. Di dalam Al-Quran, bahwasanya di dalam diri Muhammad itu terdapat suri tauladan yang baik, betul. Bang Edis ngerti pengecualian gak Bang Edis? Kenapa disamaratakan semuanya? Masalahnya ayat Qurannya tidak bilang dalam pengecualian. beberapa kondisi, Bang Edis. Ya, masalahnya Al-Quran tidak bilang bahwa ucapkanlah perkataan yang benar kecuali di kondisi-kondisi itu. Nggak ada, Quran nggak bilang begitu. Karena Bang Edis, sumber hukum itu ada dari sumber Quran, sumber hadis, ijma, dan qiyas. Nah, yang Anda baru ucapkan itu bukan kata Quran juga. Bayangkan, Anda mengucapkan satu perkataan tapi tidak ada dalam Al-Quran. Contoh, kalau mau belajar Al-Quran, harus paham nahwu sorof, balaghah, mantiq, bayan. Nggak ada itu di dalam Al-Quran, Bang. Makanya Bang Edis belajar dulu, bisa biar tahu konteks itu apa. Makna buah dari balaghah itu kemana, ma'ani itu, biar merasakan nikmat memperdalami Al-Quran. Bang, saya ini, Bang. Kalau hanya tekstual terjemah mah tuh bocil 7 tahun juga begini, bisa, Bang. Bang Edis. Justru begini yang saya lihat ya, Bang ya. Banyak umat muslim
Taruhlah umurnya dia baru-baru bertaubat begitu, dia taubat nasuha, taruhlah di umur 30 lah, ya kan? Setelah dia nakal-nakal, kemudian dia bertaubat di umur 30. Setelah dia bertaubat, dia pergi berguru. Gak ada waktu ya buat belajar. Belajar enggak, maksudnya ketika dia belajar Al-Qur'an, yang diajari itu tadi, Bang. Yang diajari bagaimana membunyikan huruf ini, tanwin mati ketemu ini, itu yang dia pelajarin. Tetapi lama, Bang, mempelajari itu lama. Lama itu sampai puluhan tahun, taruhlah 20 tahun. Ketika dia sudah berumur 20 tahun udah 60. Udah 60. Dia belum tahu, belum sempat baca terjemahan. Sudah meninggal dulu, Bang. Iya. Makanya saya bilang, Bang, banyak umat muslim menghabiskan waktunya bukan mempelajari Al-Qur'an, tapi mempelajari bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah. Qol-qolanya, ya kan ya? Tajwidnya, itu yang dipelajari. Makanya mereka terlambat mengetahui ayat yang berbunyi, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Walaupun mereka tiap hari mengucapkan, ihdinas siratal. Tiap hari dia mengucapkan itu, tunjukkan kami jalan. Ya kan? Tapi sayang tidak tahu artinya. Seperti yang kita bahas kemarin. Coba seandainya dia tahu artinya, Bang. Pasti dia tanya, masa kita minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus? Kan gitu. Ini Bang Edis. Nih. Sholat ya. Sholat, kita bahas sholat dulu nih. Untuk menjawab pertanyaan Bang Edis. Sholat itu ada SOP-nya Bang Edis. Standar operasinya itu ada, harus baca Fatihah. Al-Fatihah itu ada rukun. Ada rukun-rukunnya loh. Ada syarat membunyikan, ada syarat harus tajwidnya dapat, tartilnya dapat, ada tasjidnya ada berapa, pelafalannya seperti apa, karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Bacaannya benar, karena Fatihah ini ada dalam sholat, bacaan Quran ini. Itulah kenapa belajar tentang bunyi-bunyian tadi menurut Bang Edis. Karena ketika salah melafadzkan akan salah artinya. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Contoh, nih, Jalil artinya agung, diganti dengan Zai, Zalil artinya tergelincir, dengan Dal, Dalil artinya hina. Itu arti jal, zai, dal, itu beda maknanya Bang Edis. Baik. Itulah kenapa dipelajari biar maknanya tersampaikan. Oke, baik, saya tanggapi ya. Dan tadi ya, satu lagi. Ketika sekarang keburu habis umur waktu. Nih, ada produk ulama yang udah bikin kajian intisari dari apa yang dipelajari dari Quran, dari hadis. Itu ulama udah menyimpulkan sedemikian rupa agar menjadi produk yang mudah untuk kita pahami. Karena kedudukan ulama ini diakui dalam Quran. Baik, bisa saya tanggapi? Oke, boleh. Jadi makanya saya bilang ya, jadi anak langit, Anda saya anggap sebagai orang yang sudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang berasal dari luar Al-Quran. Tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah bagian dari sholat. Nggak ada Bang di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Nggak ada Bang. Itu adalah, sebentar dulu Bang, biar saya tanggapi gitu. Ayo, silakan. Bahwa kebohongan-kebohongan yang terus-menerus diucapkan lalu dipercayai orang banyak seolah-olah diterima itu sebagai kebenaran. Salah satunya tadi yang barusan Abang katakan bahwasanya Al-Fatihah itu bagian dari sholat. Bang, lebih dari 100 kali saya katakan Al-Quran. Bahkan saya merasa tidak ada orang Islam yang lebih banyak mengkatamkan Al-Quran daripada saya. Lebih dari 100 kali sudah saya katamkan. Dari Al-Fatihah Anas Al-Fatihah bolak-balik. Al-Quran saya tinggal di rumah saya di Indonesia. Saya tinggal, itu mungkin sudah terpecah menjadi 7 atau 6 biji itu. Pecah dia karena selalu sering saya baca. Sampai lemnya itu lepas-lepas semua. Tidak ada di dalam Al-Quran tersebut mengatakan bahwa Al-Fatihah bagian dari sholat. Nggak ada Bang. Yang ada adalah sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Itu kata Al-Quran. Tapi kata umat muslim, sholat itu adalah begini, begini, begini. Itu sholat. Tapi dalam Al-Quran sholat itu mengerjakan perbuatan yang sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar. Itu sholat Bang. Makanya saya bilang, ketika Anda percaya kepada Al-Quran, sholat itu artinya mencegah perbuatan mungkar. Ketika Anda percaya kepada ajaran-ajaran di luar Al-Quran, sholat itu begini. Nggak ada Bang. Abang cari di Quran mana, ada nggak sholat itu begini? Umat muslim ketika saya tanya Bang, ini seluruh umat muslim nggak akan bisa. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Apa artinya ini? Coba saya tanya sama Abang. Artinya ini apa? Artinya ini apa? Artinya ini apa? Oke. Pasti semuanya ngarang. Saya pastikan Bang. Abang nanti akan menjawab, tapi jawabannya pasti ngarang. Gitu loh. Nggak ada di Quran. Jadi ngarang yang satu akan ditutupi oleh ngarang-ngarang lainnya. Seperti itu Bang. Ini Bang Edis berkata tadi, apakah Al-Fatihah itu bacaannya ada dalam Quran untuk sholat? Tidak ada dalam Al-Quran bahwa sholat itu adalah membaca Al-Fatihah. Harus baca Fatihah. Putus-putus Bang. Maro'aitumuni usoli, kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat baca Fatihah, ya kita mengikuti. Gitu Bang Edis. Saya tanggapi lagi. Di situ paham dulu Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya Bang ya. Boleh.
Tadi kan saya bilang, Mm. tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah. Nah, tapi abang mengatakan, oh di dalam hadis Muhammad berkata, terbukti, bukan di dalam Al-Quran kan? Di dalam hadis Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Nah, ini juga jadi masalah. Jadi masalahnya begini, Muhammad ngomong sama siapa? Dia ngomong begitu sama siapa? Taruhlah dia ngomong begitu sama pengikutnya. Nah, pengikutnya pasti adalah orang-orang yang sebangsa dengan dia, orang-orang Arab yang berbahasa Arab. Oke, Pastilah ketika iya. dia mengatakan sholatlah kamu sebagaimana saya melihat saya sholat, itu pasti bukan soal bahasa, Bang. Sehingga Muslim mengatakan sholat harus bahasa Arab. Muhammad saja sholat pakai bahasanya sendiri. Nah, Muslim sholat pakai bahasa Ya. asing. Sedangkan Muhammad tidak pernah sholat pakai bahasa asing. Makanya ketika Muhammad berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat, itu pasti bukan soal bahasanya. Nah, tapi itu pun jadi masalah. Saya kasih contoh. Pembacaan Al-Fatihah. Ada satu mazhab, contoh nih, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, dalam hal pengucapan basmalah. Ada yang mengatakan, basmalahnya tidak usah dibaca. Ada yang mengatakan, basmalahnya dibaca, tapi pelan. Ada yang mengatakan, basmalahnya dibaca dengan keras. Ini saja sudah beda. Ya kan? Lalu siapakah yang sholat seperti Muhammad? Nah, karena memang boleh berdusta tadi dalam 3 perkara, apalagi ketika terjadi perbedaan, maka dibilang, oh semuanya benar. Kan begitu. Nah, yang jadi masalah lagi begini, Bang. Yang jadi masalah lagi. Di dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir, ada kalimat dalam sholat itu berbunyi begini. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu. Betul? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya, yang artinya salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi. Betul? Nah, Bang, coba jujur, pakai logika dengan sehat. Apakah Muhammad ketika sholat dia mengucapkan salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi? Mustahil, Bang, dia bilang begitu, Bang. Masa dia ngomong Assalamualaikum ya ayyuhan nabiyyu? Dia ngomong sama Nabi yang mana lagi? Makanya saya bilang, Bang, kalau kita betul-betul jernih berpikir, mustahil, Bang, sholatnya umat muslim itu seperti Muhammad. Bahkan basmalahnya dibaca atau tidak saja sudah berbeda-beda, Bang. Sesungguhnya kita tidak benar-benar tahu bagaimana cara Muhammad sholat. Karena kalau merujuk kepada Al-Quran, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Bukan begini-begini. Silakan. Silakan, Bang. Bang Edis, yang namanya Al-Quran itu, ketika turun hukum itu, khususun nuzul, umumul hukmi, itu khusus ketika itu, tapi hukumnya berlaku menyeluruh sampai akhir zaman. Jadi jangan dikatakan apa yang Nabi perintahkan kala itu hanya untuk golongan yang di situ saja. Karena semua yang Nabi kerjakan, dikatakan penetapannya, itu ada hadisnya, ada yang merekamnya, ada yang meriwayatkannya para sahabat. Sehingga saya menjawab pertanyaan Bang Edis tadi, kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur kan? Siti Aisyah. Karena Nabi Muhammad itu tahu, Bang Edis, akan potensi daripada Siti Aisyah ini. Siti Aisyah ini termasuk kategori satu-satunya perempuan yang meriwayatkan hadis terbanyak. Andai kata Nabi, andai kata ya, kita berandai-andai, tidak menikah dengan Siti Aisyah, kita tidak paham deeptalknya Nabi, komunikasinya dengan Siti Aisyah seperti apa, cara makannya seperti apa, mandinya seperti apa. Itu semua Siti Aisyah yang menjelaskan. Keromantisan dalam bab rumah tangga, bagaimana lembutnya Nabi. Tak akan mungkin tahu andai kata tidak ada riwayat-riwayat dari Siti Aisyah. Karena Nabi mengetahui potensi anak ini yang luar biasa cerdas dari keturunan Abu Bakar dan ke atasnya, terkenal keturunan yang IQ-nya di atas rata-rata. Tidak seperti kita 0,0 berapa GB gitu. Kalau Siti Aisyah itu terabyte gitu kalau ininya. Makanya dia mampu merekam, mampu mengambil, mampu menyerap semua apa yang dikerjakan Nabi dan disampaikan lagi. Cara makannya, cara tidurnya, dan semua sunnah yang diberikan Nabi tidak ada yang bertentangan dengan medis, Bang Edis. Silakan Anda gali lagi. Semakin digali, kita akan semakin percaya pada Islam. Bahwa tidak ada hukum yang diturunkan yang menyesatkan. Dilarang perjudian, dilarang narkoboy, minuman keras. Karena ingin menyelamatkan akal kita. Diadakannya pernikahan, munakahah. Karena untuk menjaga keturunan. Kita suka sama perempuan, gasak, habak, makan, jedar. Nggak bisa gitu. Ada aturannya. Mana yang ajnabi, mana yang mahram, mana yang haram ditikahi. Bang Adis tahu kan dampak daripada incest ya, hubungan saudara. Akan ada genetik yang nantinya bertolak belakang dan kemudian terlahir dengan cacat. Maka Islam mengatur. Menurut saya aturan mana yang kiranya bertolak belakang dengan medis. Sehingga gerakan sholat pun, kata Bang Edis sholat gini, begini. Bang Edis hanya terfokus pada gerakannya saja. Substansi dari sholat adalah bentuk penghambaan yang intim ini, Bang Edis. Karena di sholat itu doa iftitah aja ya. Supaya menghadirkan khusyuk ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Itu Bang Edis, sekiranya seperti itu. Kita tangkap ya. Oke. Baik, kita tangkap.
Boleh. Ya. Jadi makanya saya bilang teman-teman, saya itu mempelajari agama Islam itu sangat dalam. Ketika Anda mempelajari agama Islam itu sangat dalam, Bang, maka saya Berapa bisa tahun, Bang Edis? 13 tahun, Bang. Aku nanya berapa tahun tuh? 13 tahun 13. lamanya saya dalami sangat dalam. Nah, begini, Bang. Tapi nggak belajar Quran. Justru yang saya pelajari Al-Quran, Hadis belajar? tapi justru yang saya gitu, pelajari oke. itu adalah Al-Quran, tapi yang orang Islam pelajari itu huruf hijaiyah, Bang, bukan Al-Qurannya, tapi huruf hijaiyahnya dan bagaimana membaca huruf hijaiyah. Nah, gini, Bang, itu bedanya kita. Gini, Oke. saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Tadi Abang bilang, kenapa alasan Muhammad menikahi Aisyah? Ya, di usia belia begini. Aisyah termasuk orang yang paling banyak wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis supaya begini bla 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 seperti cerita. 2210 Baik, riwayat. saya tanggapi. Bang, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa akal wanita itu separuh dari laki-laki. Betul? Kurang akalnya. Betul? Oke. Nah itu, Bang, bahaya, Bang. Bahaya. Karena disebutkan bahwa paling banyak penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Betul? Coba, Bang. Bagaimana mungkin Anda percaya bahwa Aisyah wanita meriwayatkan hadis bla 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 kata dia. Tetapi di detik yang sama Anda percaya bahwa wanita itu kurang akalnya, tidak sempurna akalnya, kesaksiannya itu tidak diterima, kesaksian satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita. Itulah bukti bahwa akal wanita itu separuh dari laki-laki. Tapi di detik yang sama Anda percaya wanita mengajarkan agama. Ini kan bahaya, Bang. Gitu loh. Jadi bertentangan semua omongannya itu akan saling cakar-cakaran, Bang. Gitu loh. Coba apakah layak ya yang sudah dikatakan oleh Muhammad tidak sempurna akalnya malah mengajarkan agama Islam? Akhirnya apa, Bang? Akhirnya memang pernyataan Aisyah dia mengeluarkan satu pernyataan yang sangat kontroversial. Ya, kalau Abang buka surat Al-Ahzab ayat ke-50 atau sampai 51. Di situ ada kata-kata dan wanita-wanita yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi suka. Betul atau tidak? Betul? Nah, Gimana, lalu Idris? apa kata? Ulangi. Gimana? Gimana ulangi tadi, ulangi. Bagaimana di dalam Al-Quran Muhammad itu diberikan hak spesial. Hak spesialnya itu adalah dia boleh menggauli wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadanya. Betul atau tidak? Ayat berapa tuh? Coba dicek surat Al-Ahzab ayat 50 sampai 51. Ini Lanjut pernyataan aja, Aisyah, jelasin. itu akan pernyataan Aisyah ini, Bang, ini sangat berat konsekuensinya, Bang. Ayat berapa, Bang Edis? Coba dicek 51. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya, teman-teman ya. Tap-tap layar dan follow, teman-teman. Ya, silakan Oke, dibaca. udah, Bang Edis. Gimana? Artinya, Ya, silakan artinya Arabnya? dibaca langsung. Ya, artinya dong. Kita kan orang Indonesia. engkau Percuma Nabi dibaca Arabnya, Muhammad kita juga nggak ngerti. boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para Dari istri. awal dulu, Bang, dari awal. Jadi ini dari awal, Bang. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara Oke, mereka. Betul? menangguhkan bisa dimanai menggauli. Ya, kamu boleh Para menggauli. istrimu dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Dan boleh pula menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu ceraikan. Betul? Ya, sisihkan. Terus, apa lagi? Tidak ada dosa bagimu, itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati mereka. Terus, baca lagi. Bentar, Bang Edis. Ada nggak di situ frase dan perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau menghendakinya? Coba. Ya ada, Bang Edis. Coba Menggauli dibaca. kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Tidak ada dosa bagimu, itu adalah lebih dekat untuk Coba ke menyenangkan 50-nya. hati mereka. 50. Itu 51. Coba 50-nya. Ini 50. 50. Kami telah menghalalkan bagimu. Coba apa itu? Bang Edis ini kebiasaan ya memahami Al-Quran hanya dengan terjemah saja. Aduh. Boleh, kok kalau salah terjemahannya boleh, Bang. Masalahnya itu yang menerjemahkan itu adalah Departemen Agama, Bang. Bukan saya, kecuali saya yang menerjemahkan. Asbabul nuzulnya. Nah, nanti kita baca asbabul nuzulnya. Bagaimana ayat perkataan Aisyah terhadap ayat bayannya itu? kemana? Oke, coba Bang dibacakan dulu. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dia enggak ada itu yang Terus tadi dibaca terus, Bang. Bang Terus. Edis bilang. Terus, Bang. Bersuara, Bang. Jangan gini biar Bentar dulu.
Coba cari di situ. Hamba saya yang kau miliki dari apa yang kau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan. Intinya apa substansi yang kamu yang Coba Bang Edis cari di sampaikan situ itu apa frase, intinya coba? cari di situ frase dan perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi, ada nggak? Bentar. Oke, ada. Ada kan? Nah, apa Ada. komentar Aisyah terhadap ayat itu? Coba. Tadi kan kita bahas Aisyah nih, Di mana? alasan Lan- Aisyah. Lan- Coba, kata lanjutannya. Aisyah apa? Saya bantu abang, abang saya bantu. Nih, Ya udah. saya bantu. Jadi Aisyah tuh bilang begini bang, nih. Tertulis di dalam Sohih. Sebentar saya turunkan dulu ini. Sebentar sabar. Nah, nih. Di dalam Sohih Bukhari nomor 4414. Kalau abang bisa ngecek hadisnya, nih ya. Di dalam Sohih Bukhari 4414 nih hadisnya. Apa dikatakan Aisyah? Ketika ayat itu turun, bahwa boleh perempuan-perempuan menyerahkan dirinya kepada Nabi tanpa mas kawin. Kata Aisyah begini, apa pantas seorang wanita-wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi? Tanpa mas kawin menyerahkan dirinya kepada Nabi? Apa kata Aisyah? Ini perkataan ini bang, kalau abang resap-resapi dalam-dalam, pasti abang keluar dari agama Islam. Aisyah ngomong begini, nih. Demi Allah, kata dia, saya tidak melihat Tuhanmu Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsumu. Itu kata Aisyah. Coba dicek, saya bohong atau enggak? Coba. Aisyah Gimana berkata, Bang Edis? demi Allah saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu, kecuali begitu sigap menuruti hawamu, keinginanmu. Coba. Hadis Sohih Bukhari nomor 4414. Iris kuping saya kalau saya bohong bang. Saya terjun dari Monas kalau saya dusta. Coba. Dicek dulu. Sohih Bukhari nomor 4414. Dicek dulu. Nomor 4414. Apa kata Aisyah di situ, Bang? Terima kasih teman-teman Gip dan supportnya. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Silakan Bang. Dibaca Bang. Jangan ditutup-tutupi. Karena banyak orang awam itu tidak mengerti ajaran agama Islam Bang. Mereka hanya didoktrin, ya kan? Mereka hanya ya terus-menerus dicekoki begitu bahwa begini. Tapi tidak pernah mempelajari. Coba baca. Terjemahkan Bang. Jangan ditutup-tutupi Bang. Oke. Ayo. Siapa yang nutup-nutupi? Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kendaki. Nah, ilah sampai seterusnya. Ayat tadi. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah. Demi Allah saya tidak dapat melihatmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Coba dicek bahasa Arabnya. Demi Allah, saya tidak pernah, di situ Bang dikatakan, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap dia menuruti hawa. Betul nggak? Cek bahasa Arabnya. Betul? Hawa nafsunya betul? Hawa kak, ya. Iya. Bahwa Aisyah, istrinya Muhammad, tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah dia melihat Tuhannya Muhammad itu selain daripada sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Setuju? Bang Edis itu tahu nggak sebab hadis itu turun? Berkenaan dengan Jadi perempuan-perempuan yang mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Nah, itu kan hukum khusus buat Nabi. Iya, makanya Aisyah bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapatinya kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Makanya Bang, kalau kita betul-betul merenung Bang, di dalam hukum Taurat apa yang dikatakan? Jangan kamu mengingini istri sesamamu. Ya kan? Jangan berzina. Itu dalam Taurat Bang. Ya. Sedangkan dalam Al-Quran Muhammad, ada satu narasi di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad itu menikahi bekas istri anak angkatnya. Bekas istrinya Zaid, betul nggak? Bahkan ada sebuah narasi seolah-olah Allah itu malah dia yang menikahkan Muhammad itu dengan Zainab, bekas istri anak angkatnya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab, nomor yang ke-37. Wahai Nabi, ya kan? Di situ dikatakan, mengapa ya engkau mengatakan sesuatu sedangkan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia. Ada di situ kata-kata.
Makanya Bang, kalau Abang merenung dalam-dalam, Abang akan mempertanyakan, benarkah Tuhan yang dipromosikan oleh Muhammad itu adalah Tuhan yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya? Benarkah Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang ada dalam Taurat dan Injil? Apakah Tuhan yang dikarang-karang sendiri? Karena Aisyah berkata, demi Allah, saya tidak pernah, kata dia. Kalau tidak pernah, artinya selalu itu terus yang dilihat. Contoh gini Bang, saya tidak pernah melihat Edis TV kecuali dia pakai topi merah. Berarti dia nggak pernah lihat saya kecuali saya pakai topi merah. Di mata dia saya pakai topi merah terus. Makasih Lele, makasih Lele. Nah Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa, keinginanmu. Jadi menurut Aisyah, dia tidak dapati Allah itu selain daripada menuruti keinginan Muhammad. Dan Edis menyipelkan itu hanya dari terjemah saja. Boleh Tidak dicek melihat bahasa asbabun aslinya. nuzulnya. Kalau seandainya salah, saya mungkin dalam terjemahan, boleh Abang cek dalam bahasa aslinya. Coba. Yang ayat 50 ya Mbak Edis ya? Ya. Bahwa di situ Ini menerangkan ada, tentang berpoligami dan Bukan. wajib mengatur secara adil. bukan Ini Bang, di situ mengenai perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Berarti 50 ya, ayat 50. Ah, coba. Masa iya Bang, Tuhan seperti itu? Itu bertentangan sekali dengan Bible, dengan ajaran Betul. Taurat dan Injil. Di mana dilarang mengingini istri sesamanya. Dilarang berzina. Coba Bang, bersuara Bang, dibacakan. Cek bahasa Arabnya, kemudian oh ini terjemahnya salah, coba. Saya baca ini ya. Silakan. Saya baca penjelasannya nih ya. Baik, silakan. Setelah menjelaskan persoalan perceraian yang berlaku secara umum pada ayat-ayat yang sebelumnya, pada ayat berikutnya menjelaskan tentang hukum pernikahan yang berlaku secara khusus bagi Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawin, yang udah dikasih mas kawin. Dan kami halalkan juga bagimu hamba sahaya yang udah kau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan, tawanan, Terus? yang dikurangi Allah untukmu berupa harta maupun wanita yang ditinggalkan oleh musuh. Dan kami, jadi itu hukum-hukum yang berlaku halal bagi Nabi, Bang Edis. Iya, makanya saya bilang artinya Muhammad dia diberikan hak spesial. Bagaimana dia boleh menggauli perempuan-perempuan yang demikian, betul? Iya, privilege Nah, bagi Nabi. nah. Itu hukum bagi Nabi dan tidak berlaku untuk umatnya. Justru Seperti Nabi itu, menikah Bang. dengan 9 istri. Nah, justru makanya saya bilang kenapa Muhammad itu begitu spesialnya. Dan boleh dikatakan perempuan-perempuan bahkan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk coba Abang bacakan saja, coba. Perempuan dari saudara perempuan ibumu yang telah hijrah bersamamu, dan kami halalkan pula untukmu menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk dinikahi tanpa mahar. Tanpa Yang mahar. menyerahkan dirinya untuk dinikahi. Iya, tanpa mahar. Untuk dinikahi. Iya, artinya perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad untuk dinikahi Muhammad tanpa mahar. Betul kan? Nah, kami gariskan hukum demikian itu khusus bagi Nabi. Nah, Wahai Nabi Muhammad, bukan untuk semua orang mukmin selain darimu. nah, makanya saya bilang Bang, apa kata Aisyah? Istrinya Muhammad ngomong apa? Istrinya Muhammad bilang, karena ada ayat demikian itu, istrinya Muhammad bilang, sungguh dia bilang, aku tidak pernah lihat Tuhanmu itu kecuali begitu sigap menuruti hawa di situ, hawa nafsu. Makanya peran Allah bagi Muhammad di mata Aisyah itu apa? Selain daripada sigap menuruti keinginannya. Karena Aisyah bilang tidak pernah dilihat kecuali begitu sigap menuruti keinginannya. Dan jangan salah Bang, Aisyah itu terlibat konflik nggak dengan Muhammad? Di dalam Dengan Al-Quran. Muhammad. Iya. Yang mana? Banyak orang muslim yang awam-awam, Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Kan gitu. Itu lagu yang dikonsumsi orang awam. Tapi baca Al-Quran. Coba, ada nggak rekaman Al-Quran bahwa Aisyah sama Muhammad itu berkonflik? Tertulis di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-3 dan ke-4. Coba Abang bacakan. Cek. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-3 dan ke-4. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi. Coba.
Terus? Betul nggak? Nanti saya dibilang mengada-ngada. Karena banyak muslim yang bilang saya ini loh. Banyak muslim yang ngelihat saya, nonton saya sekali, dikatakan saya ini Bukan ngada-ngada. mengada-ngada. Bang Edis hanya memahami tekstual terjemah saja dan itu salah besar, Bang Edis. Coba Bang jelaskan. Silakan Bang. Saya bukan ahli tafsir. Nah, kan mendadak kan? Langsung banyak. Enggak mendadak emang kenyataannya, Bang Edis. Coba dicek. Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, Nggak ada. maka ketahuilah. Coba Ketika Nabi membicarakan, ini ayat ketiga, ayat keberapa, Bang Edis? ayat keempat. Ayat berapa? Hah? Ayat keempatnya. 4. Ayo dibaca. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sungguh hati kamu berdua telah condong pada kebenaran. Dan jika kamu berdua saling membantu menyusahkan dia, Nabi, sesungguhnya Allah lah pelindungnya. Demikian juga Jibril dan orang-orang mukmin yang soleh. Terus masalahnya di mana, Coba, Bang Edis? siapa Yang dua garis orang bawahinya? itu? Jika kamu berdua bahu-membahu menyusahkan Nabi, siapa dua orang itu? Dari tafsir Wajid ini yang dimaksud itu Hafsah dan Aisyah. Kenapa di situ Hafsah dan Aisyah dikatakan bahu-membahu menyusahkan Nabi? Dan kalau mereka menyusahkan Nabi, ketahuilah Allah pelindungnya. Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin pelindungnya. Kenapa harus disebutkan bala tentara, malaikat-malaikat, orang-orang mukmin, Allah pelindung Muhammad? Kenapa harus banyak sekali pelindung Muhammad hanya untuk dua perempuan itu, Hafsah dan Aisyah? Ada apa coba? Ada perkara apa di situ coba? Nah, ini banyak muslim tidak tahu rahasia ini. Nih, saya bahasa ini ya. Silakan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa ini dari tafsiran ya, Mbak Adis ya. Menerangkan bahwa jika Hafsah dan Aisyah mau bertobat dan mengatakan bahwa dirinya telah menyalahi kehendak Nabi, keduanya cinta kepada apa yang beliau cinta dan membenci apa yang beliau cinti, berarti keduanya telah cenderung untuk menerima kebaikan. Dan riwayat lain, saya senantiasa ingin menanyakan kepada Umar tentang dua istri Nabi yang dimaksud firman Allah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, sampai selesai, menunaikan ibadah haji, dan saya pun menunaikan ibadah haji bersama dia ketika Umar dalam perjalanannya mampir untuk berwudu. Saya guru kedua tangan ini berkata, wahai Amirul Mukminin, siapakah kedua istri Nabi yang dituju oleh firman Allah, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, yang itu hadis yang tadi? Lalu Umar menjawab, wahai Ibnu Abbas, kedua istri Nabi yang dimaksud adalah Aisyah dan Hafsah. Kalau keduanya Aisyah dan Hafsah, tetapi sepakat bertobat apa yang menyakiti hati Nabi dengan menyiarkan rahasianya. Hal itu tidak akan menyusahkan Nabi karena Allah lah pelindungnya serta membantunya dalam urusan agama dan semua hal yang dihadapi. Begitu pula Jibril, orang-orang mukmin yang soleh dan para malaikat semua turut menolong dan membantu. Ya. Itu tafsirnya. Jadi gini Bang ya. Apa yang Mang Edis tangkap? Iya. Kenapa sih Bang? Harus ada Allah. Tidak cukup hanya Allah pelindungnya. Ada Jibril, ada para malaikat, ada orang-orang mukmin. Kenapa? Hanya menghadapi dua orang wanita, Hafsah dan Aisyah, sampai pelindungnya begitu banyak. Ini masalah besar. Ya Bang ya. Jadi sebenarnya begini Bang. Kalau Abang tahu, dulu waktu Muhammad hendak meninggal, di hari-hari terakhirnya, Muhammad itu sebenarnya meminta atau dia itu ingin berwasiat kepada umat muslim. Dia meminta supaya dibawakan pena dan kertas. Dan dia berkata, aku ingin menuliskan kepada kalian sesuatu supaya kalian tidak tersesat sepeninggalku. Itu dia di pembaringan itu. Udah nggak bisa bangun, ya kan? Terus apa kata bapaknya Hafsah? Ya kan? Apa kata bapaknya? Anda harus jangan lihat Aisyah dan Hafsahnya, lihat kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yaitu Umar dan Abu Bakar. Ketika itu Umar, jangan separuh-paruh Bang, mukanya Bang. Ketika Muhammad hendak meninggal dan meminta supaya dibawakan pena dan kertas, supaya dia menulis sesuatu supaya umat muslim tidak tersesat sepeninggal Muhammad. Kata Umar bin Khattab begini, bagi kita sudah ada kitabullah dan kita sudah cukup dengan itu. Umar tidak mau Muhammad menuliskan sesuatu karena dia bilang, bagi kita sudah cukup kitabullah. Lalu terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Terjadi keributan besar. Lalu Muhammad dengan amarahnya berkata, pergilah kalian dari sini semua. Keadaanku lebih baik jika kalian tidak ada di sini. Diusir oleh Muhammad. Ya kan? Itu datanya dari mana itu? Di dalam dicek. Sahih Muslim, Sahih Bukhari, cek saja. Bagaimana Muhammad hadis
Gini aja, ketik aja hadis Muhammad meminta pena dan kertas supaya dia ingin menulis sesuatu. Ada hadisnya, makanya saya bilang bang, kalau abang mendalami agama Islam bang, saya khawatir besok pagi abang bangun sudah dalam keadaan meragukan Gini, agama Islam. Bang Edis. Tadi kan pernyataan dari Bang Edis, kenapa Nabi Muhammad nikahi anak di bawah umur? Sudah saya jawab. Lalu kenapa Bang Edis, apa korelasinya dengan sepeninggal Nabi ini? Itu nyambungnya di mana tuh? Letak jawaban dari Siti Aisyah dinikahi Nabi karena lihat potensi kan Siti Baik. Aisyah. Jadi begini bang, Dan perempuan satu-satunya yang meriwayatkan hadis terbanyak. ya begini, pertama-tama Terus begini. kenapa dibantah dengan ini? Kolerasinya apa? Baik, Maksud saya. saya jawab. Jadi hadis itu terlalu kemana-mana. Di Baik, sini saya aja jawab. nih. Bang Edis. Saya jawab bang, saya Jangan jawab. terlalu melebar. Hadis ini, hadis itu, ini lagi Oke, dihadirkan. begini, Bang. Jadi satu topik dulu Bang Edis. Baik begini. Karena tadi abang bilang bahwa tujuan Muhammad menikahi anak yang masih di bawah umur itu supaya nanti Aisyah dia begini karena dia termasuk wanita cerdas dan lain sebagainya kan gitu. Nah, Iya, tapi tahu saya bilang, potensi yang dimiliki oleh Siti Aisyah. ya, tapi saya bilang justru itu pernyataan yang bunuh diri. Kenapa saya katakan Bunuh itu dirinya pernyataannya? di mana letaknya? Oke, pertama, satu, Muhammad sendiri berkata bahwa wanita itu akalnya separuh dalam hal bahkan dikatakan kesaksian dua orang wanita itu baru bisa setara dengan kesaksian satu orang laki-laki. Akal wanita itu tidak sempurna, intinya seperti itu. Bagaimana mungkin abang katakan supaya Aisyah seorang wanita banyak meriwayatkan tentang ajaran agama, meriwayatkan tentang pernikahan bla bla bla. Ternyata Muhammad sendiri bilang akal wanita itu separuh. Itu satu. Ya kan? Yang kedua, Oke. dikatakan bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat akhlak suri tauladan yang baik, betul. Tapi di dalam riwayat Suatu itu hasanah. dikatakan Muhammad menikahi anak yang masih umur 6 atau 7 tahun. Apakah itu Oke. akhlak yang baik? Itu kedua. Kemudian yang Oke, saya ketiga. jawab. Kemudian yang ketiga, perkataan Aisyah sendiri berkata bahwa dia berkata demi Allah dia bilang, aku tidak pernah melihat Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti hawa atau keinginannya Muhammad. Betul? Oke. 4. Ini Kemudian yang Bang Edis kelima, ini. fakta yang kelima, bahwa Muhammad sendiri berkonflik dengan Aisyah dan Hafsah. Bahkan dikatakan, ketahuilah jika kamu menyusahkan Nabi, Allah pelindungnya, malaikat-malaikat pelindungnya, Jibril pelindungnya, orang-orang mukmin. Kenapa harus seperti heboh seperti itu? Kesannya. Bahkan tidak cukup di situ Allah pelindungnya. Dikatakan, para malaikat, Jibril, orang-orang mukmin adalah pelindungnya juga. Kenapa? Karena ada masalah besar bang sebenarnya kalau abang tahu. Jadi bang sebenarnya bang ya, Muhammad itu, ini menurut orang-orang dari Islam dari mazhab lain. Menurut orang-orang Islam dari mazhab yang lain yang kalian anggap sesat, mereka berkata sesungguhnya Muhammad menuliskan sebuah wasiat bahwa sepeninggal dia nanti yang menjadi penerusnya adalah Ali bin Abi Thalib, pemimpin umat muslim. Itu menurut orang-orang mazhab yang kalian anggap sesat, mazhab Syiah. Lalu ya, Umar bin Khattab berkata, bagi kita sudah ada Al-Quran, Muhammad sedang dikuasai oleh sakitnya. Ya kan? Dibilang seperti itu. Akhirnya jadi khilafah adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali. Terjadi konflik sesama mereka, Pak. Terjadi konflik. Ali, menantunya Muhammad yang menikah dengan Fatimah, berkonflik dengan Aisyah di dalam perang Jamal. Ribuan muslim meninggal tewas di dalam perang Jamal itu. Kemudian Muawiyah berkonflik juga dengan Ali di dalam perang Siffin. Berkonflik juga, ribuan korban meninggal. Sampai dalam perang Karbala, cucunya Muhammad sendiri meninggal. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, di dalam surat Al-Fat nomor yang ke-29, sesungguhnya orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras terhadap orang-orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Faktanya, apakah mereka saling berkasih sayang? Apakah Ali dengan Aisyah saling berkasih sayang? Apakah Ali dengan Muawiyah saling berkasih sayang? Apakah Zubair saling berkasih sayang dengan Ali? Mereka berkonflik, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda dalami Al-Quran itu, pasti nanti, Bang, Anda akan meragukan agama Islam itu sendiri. Di dalam hadis disebutkan. Iya, di dalam hadis disebutkan, Bang, bahwa generasi terbaik, ini kata Muhammad, Bang, generasi terbaik umat muslim itu adalah generasi para sahabat, kemudian seterusnya dan seterusnya. Berarti makin lama makin gak baik. Yang baik itu adalah generasi para sahabat. Bagaimana mungkin, Bang, generasi terbaik umat muslim tapi mereka terlibat dalam peperangan? Itukah generasi terbaik yang menyelesaikan perkaranya dengan pertumpahan darah di dalam perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala? Itukah generasi terbaik? Makanya, Bang, lihatlah umat muslim sekarang. Lihat Syria, lihat Irak. Antar mazhab perang, kafir-kafiran, bunoi-bunoian. Itu yang terjadi.
Makanya Bang, di dalam Injil dikatakan, dari buahnya lah engkau akan melihat. Ya, Bang. Yesus berkata, pada hari-hari yang akan datang padanya, mereka akan membunuhmu dan mereka akan mencari dan membinasakanmu untuk membunuhmu. Dan ketika mereka membunuhmu, mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat bakti kepada Allah. Banyak Bang seperti itu. Udah cukup. Silakan. Saya dong dari tadi. Silakan. Gini Bang Edis. Menikahi dengan Siti Aisyah itu dalam sebuah keterangan dijelaskan itu tuh ketika usia 10 dan digauli ada sebagian yang menjelaskan ketika usia 19 tahun dan Tidak ketika ada, itu Bang, pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah Nggak ada. Coba tunjukkan ada hadisnya. sebagian ulama yang berkata Oh, ulama. Aku pikir hadis Bang. Kalau hadis nggak ada Bang. Saya berani terjun dari gini, Monas kalau ada hadis oke. yang meriwayatkan demikian. ya Anda tidak percaya ulama sih jadi susah. Jadi gini Bang Edis, kalau andai kata pernikahan itu pernikahan yang tidak valid atau sebuah pelecehan atau terhadap anak kecil atau seperti apa, pasti orang-orang ketika itu bakal berontak dong dengan pernikahannya Nabi. Berarti tradisi ketika itu sah-sah saja menikahi anak yang di bawah umur. Coba Kita sebutkan ngomong siapa inilah selain tahun Muhammad yang 60. menikah anak di bawah umur di zaman itu. Nih tahun 60 tahun 70-an nih, orang-orang tua kita lulus SD udah pada nikah dan hal itu ya wajar-wajar saja. Nih kita berbicara di Indonesia aja Bang Edis. Silakan kita cek generasi orang-orang tua kita, karuhun-karuhun kita. Itu yang 12, 11. Beda Bang. 12, sekarang 13, dipermasalahkan 14 karena sekarang itu beda dengan 6 tahun. 6 tahun itu separuhnya Bang. 10 tahun Bang Edis. Bang, kalau anak umur 12, Ada sebagian 13, yang mengatakan 14, ada mereka yang sudah balik. Sudah menstruasi. Tapi ini Bang, digaulinya umur tidak 6 atau ketika 7 umur 6 tahun. tahun. Bang. Beda. Umur 6 tahun dengan umur 12 tahun beda jauh. Bang Edis yang meriwayatkan hadis terbanyak dari kalangan perempuan siapa saya tanya? Menurut Muslim itu Aisyah. 10 hadis. Ya, Nah, menurut karena Muslim itu potensinya Aisyah. ini andai kata pernikahan itu tidak terjadi, andai kata nih, kita tidak tahu bagaimana cara tidurnya Nabi. Dan tidur Nabi ini, saya mau nanya deh, hadis mana yang mengajarkan tidak baik? Ajaran Rasul sunnah mana yang tidak ada hikmah atau apa ya? Tidur dengan posisi itu sesuai dengan medis, Bang Edis. Ya, Bahkan dianjurkan. bagaimana kita percaya Tidak ada yang itu? bertentangan sunnah Nabi ini. Oke. Yang disampaikan oleh Aisyah, bagaimana mengunyah makanan pun diatur dalam Islam. Harus 73 kali kunyahan. Dan itu memang standar dokter pun harus sampai halus. Agar nanti pencernaan organ di sini tidak terlalu berat. Dan menurut saya itu semua yang dikatakan oleh Siti Aisyah dalam hadisnya, amalan-amalan Nabi tidak ada yang bertentangan. Itulah kenapa saya semakin yakin dengan Islam, Bang Edis. Larangan-larangannya, berjudi. Lihat sekarang, orang yang berjudi, judi online, berapa yang sekarang yang menderita akibatnya? Di Islam diharamkan karena tahu ada dampak negatif di dalamnya. Saya berfokus pada itu. Baik. Aturan mana yang menyesatkan dari Nabi? Itu. Baik. Saya tanggapi Dan Bang itulah ya. kenapa Nabi Udah Muhammad bisa saya tanggapi, Bang? menikahi Siti Aisyah karena tahu potensinya, IQ-nya yang luar biasa dapat merekam semua aktivitas Nabi dan menyampaikan kepada kita umatnya. Kalau tidak ada riwayat dari Aisyah, tak tahu Nabi komunikasinya merayu seorang perempuan itu seperti apa, memanjakan atau memuliakan seorang perempuan itu gimana, makan, tidurnya, itu semua riwayat dari Siti Aisyah. Maka ditikahi Siti Aisyah merupakan perempuan yang luar biasa dari turunan Abu Bakar ke atasnya, terkenal dengan IQ yang kuat. Gitu Bang Edis. Lalu Bang Edis satu lagi. Lalu kenapa Bang Edis membantah pernyataan saya hanya karena dengan satu keterangan yang menyebutkan bahwa perempuan itu akalnya setengah. Kenapa sih selalu membantah satu permasalahan ini selalu dilebarkan kemana-mana? Maksudnya Bukan, karena ada Bang bantahannya Edis itu sendiri dalam hadis. menyampaikan. Baik, tapi selesaikan dulu lah, nanti saya tanggapi. Oke. Sudah selesai? Ya jadi pengecualian tadi berbohong ini selanjutnya seperti dinormalisasi membolehkan berbohong. Padahal dalam konteks tertentu doang berbohong dibolehkan, Bang Edis. Jadi seakan-akan Islam membolehkan berbohong. Padahal bolehnya itu dalam kondisi itu doang. Lalu bagaimana Bang Edis bisa langsung menyimpulkan Islam membolehkan Muhammad mengajarkan berbohong? Kini letak gap kesalahannya itu di situ. Baik, udah bisa saya tanggapi? Silakan Bang Edis. Baik, saya tanggapi ya. Boleh. Jadi begini Bang, sebenarnya hadis itu saya katakan akan dibantah juga oleh hadis itu sendiri. Al-Quran pun akan dibantah oleh Al-Quran itu sendiri ketika saya mempelajarinya Bang. Itulah kenapa saya memilih Injil. Karena di dalam Injil itu terdapat kebenaran. Gitu loh Bang. Nah, sedangkan apa yang tertulis dalam Al-Quran, seperti Abang katakan tadi, bahwa Aisyah paling banyak meriwayatkan hadis. Ya kan? Karena Aisyah itu dipilih begini. Itu semua jawaban-jawaban tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada justru wanita itu akalnya separuh. Bahkan dikatakan kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bagaimana mungkin Abang percaya bahwa Aisyah banyak meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis, dan percaya isinya. Padahal dikatakan akal wanita itu separuh.
Bagaimana penyampai hadis itu ternyata akalnya dihukumi oleh Muhammad separuh? Coba bener nggak bahwa akal wanita itu tidak sempurna menurut Muhammad atau separuh, betul nggak? Ya, ada keterangannya. Lalu bagaimana Perempuan Anda itu percaya? menggunakan perasaan. Ibarat kata gini bang, ibarat kata begini, bro, si apa namanya si? Baik, Bang Edis. Gini, misalnya kita menerima informasi, bro, si Fulan dapat uang 1 juta. Siapa yang menyampaikan? Itu yang akalnya separuh. Cuman dia yang nyampaikan. Karena kalau kabar berita disampaikan oleh orang yang akalnya nggak sempurna, gimana kita bisa percaya, bang? Orang yang menyampaikan informasi itu akalnya nggak sehat, separuh akalnya. Lagi pula, bang, kalau Anda percaya, Aisyah sendiri kan bilang bahwa Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapati oleh dia kecuali begitu sigap menuruti keinginannya Muhammad. Apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya itu konsekuensinya fatal. Gitu loh. Berarti pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Kalau Anda percaya dengan hadis yang mengatakan bahwa Aisyah tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad selain daripada sigap menuruti keinginannya Muhammad. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah apakah Muhammad itu pernah main tangan kepada Aisyah? Abang tahu? Tahu nggak abang bahwa tangan Muhammad itu pernah memukul Aisyah? Tahu nggak? Ini banyak muslim tidak tahu, bang. Ini banyak muslim tidak tahu. Saya bacakan ya, tolong disimak. Nih. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Baqi. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 3 kali. Panjang berdirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dan aku juga kembali. Jadi Aisyah melihat Rasul mau pulang, Aisyah berdahulu. Ya. Berdahulu fa'asra'tu. Rasulullah mempercepat langkah, Aisyah juga sama. Ya, begitu juga sampai kemudian Aisyah itu lebih dulu sampai rumah. Ya, setelah sampai rumah, berbaring lagi Aisyah ini, pura-pura nggak kemana-mana. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan melihat ini Aisyah ini kalau dari sisi nafas tentunya ya berbeda lah dari yang tadi cepat-cepatan dengan Rasul sampai rumah. Aisyah duluan. Malaki ya Aisyah, ada apa engkau ini wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan la syai'a, nggak ada apa-apa ya Rasul. Maka Rasulullah katakan la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau nanti Allah yang cerita kepadaku. Ini kata Rasulullah. Maka kemudian Aisyah mengatakan ya Rasulullah bi abi anta wa ummi fa akhbartuhul khabar. Wahai Rasulullah, demi bapakku, engkau dan ibuku, aku yang akan cerita wahai Rasul. Kemudian Rasulullah katakan anti as-samadul ladzi ra'aitu amami. Apakah engkau ini yang tadi bayangan hitam yang ada di depanku tadi? Jadi setelah pulang dari Baqi, Rasulullah mau pulang ke rumah kan ada bayangan hitam mendahului, yaitu Aisyah itu. Kata Aisyah, na'am ya. Jadi Rasul akhirnya tahu beliau ini dibuntuti ya, ketika mau pulang duluan Siti Aisyah. Setelah itu Aisyah mengatakan, "Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni." Rasulullah kemudian memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitiku. Udah dengar, Bang? Siapa itu yang menyampaikan, Bang Edis? Aku nanya. Siapa dulu itu yang riwayat menyampaikan? bagaimana Aisyah itu dadanya dipukul sama Itu yang Muhammad menyampaikan sampai siapa? dia merasa kesakitan. Data dari rekaman, Bang Edis. Itu yang menyampaikan siapa? Terus orang tersebut keterangannya dari hadis apa? Kalau rekaman saya juga bisa ngarang-ngarang. Ini berat kalau kayak begini. Tapi begini Bang, gini, yang saya sarankan begini, mungkin karena memang Abang belum mendalami agama Islam, begitu loh. Nanti kalau Abang betul-betul mendalami agama Islam, pasti Abang nanti mengiyakan apa yang semua saya katakan. Makanya saya bilang Bang, terus sekarang bagi Abang mungkin masih Abang masih nggak percaya. Ini orang mengada-ada. Tapi nanti setelah Abang cek benar, tapi Bang, bisa-bisa nanti Bang, beberapa waktu kemudian nanti Abang ngubungin saya, Bang Edis, semua yang Abang bilang itu benar dan sekarang Bang saya sudah meninggalkan agama Islam. Bang Edis, saya hargai pendapat Bang Edis karena itu obrolan Bang Edis sesuai dengan keyakinan Bang Edis. Kalau Bang Edis mau tahu tentang yang tadi mengikuti hawa nafsu, kalau di Islam pun maaf ya, pandangan saya itu kategorinya untuk Bang Edis sebenarnya. Yang mengikuti hawa nafsu keinginan. Baik. Sekarang begini Bang, siapakah yang mengikuti hawa nafsunya? Saya atau Abang sendiri? Saya kasih contoh. Di dalam hadis disebutkan, umur Aisyah jelas disebutkan bahwa dinikahi oleh Muhammad ketika berumur 6 atau 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Tapi Abang bilang, oh enggak, 19 tahun.
Justru disitulah abang mengikuti hawa nafsu. Itu sebagian pendapat ulama Bang Edis. Ada Tapi yang bukan 10, hadis. ada yang 7. Sekarang setelah tidak percaya Al-Quran, lari ke hadis. Sekarang tidak percaya hadis, sekarang larinya ke ulama. Makanya saya bilang, sesungguhnya yang menjadi Tuhan kalian sekarang itu malah ulama. Ulama. Iya. Boleh saya jelaskan dikit aja? Silakan. Bang Edis gini ya, kedudukan ulama itu diakui dan ada Bang Edis. Jangan dulu dipotong ya Bang Edis ya. Bang Edis potong mulu. Ada. Kita harus bertanya kepada ahli dzikri, itu para ulama, in kuntum la ta'lamun, andai kata kita tidak mengetahui. Innallaha yasamin ibadihil ulama, itu juga ada. Jadi intinya kedudukan ulama itu jelas, mereka orang yang kompeten dan mengetahui karena ada disiplin ilmu yang menunjang untuk makna-makna Al-Qur'an. Ayat yang susah, untuk ayat muhkamat, itu semua ulama itu ma'ani, bade, bayan, mantek, itu mereka menguasai alat itu. Ibarat kata Bang Edis punya alat pancingan dan saya dengan tangan kosong. Ibarat kata kita mau ke kolam, ya yang memungkinkan dapat ikan adalah Bang Edis karena ada pancingan. Sementara saya belum tentu bisa untuk menggali dengan tangan kosong itu untuk mendapatkan ikan. Jadi ulama dengan segala kitab kuningnya itu mempermudah kita dengan sebuah produk yang ia kemas yang sesuai dengan standarnya. Bang Edis jangan dulu dipotong nih. Ibarat gini, saya pernah katakan Bang Edis, nih Bang Edis, saya mau sarapan, beli bala-bala di pinggir-pinggir jalan yang ada di depan rumah saya. Saya beli. Itu orang-orang memudahkan kita untuk sarapan, memakan makanan yang tinggal makan. Beli tinggal makan. Nah, ilmu-ilmu hukum-hukum yang sudah disediakan dalam kitab kuning itu bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian tinggal kita pakai. Karena kita tidak akan mampu menggali Quran hanya dengan teks terjemah saja. Hanya dengan hadis terjemah saja. Ada rahasia-rahasia yang harus digali maknanya. Ada yang disebut nasi mansuh lah nantinya. Ayat ini yang ta'arud itu yang mana gitu, yang dinasi ayat ini bertentangan tuh, ada yang dinasi, ada yang dimansu, ada yang menyalin dan yang disalin. Kalau sekarang kita, di sini keterangannya gini, di sini keterangannya gini, ternyata kan ada nasi mansunya. Lihat tarikh tanggal turunnya, asbab nuzulnya hadis tersebut. Maka ulama mempermudah produk itu untuk kita siap konsumsi dan siap pakai. Nah, sementara sekarang orang yang anti terhadap ulama, ibarat kata seseorang yang, Bang saya mau sarapan. Ya udah, kamu nggak boleh beli yang ada di pinggir jalan, silakan wortelnya tanam sendiri, kelapa sawitnya peres sendiri. Mampu nggak kamu tuh nanam kelapa sawit untuk sarapan, nanti ngambil minyaknya, terus kolnya kamu nanam sendiri? Mampu nggak? Itu udah dibuat gampang. Ketika Anda tidak mampu, ya udah beli aja yang di pinggir jalan yang udah siap saji. Karena untuk meracik itu semua butuh ilmunya Bang Edis. Waktu yang lama para mujtahid itu tidak sembarangan. Baik. Sampai di sini paham dulu ya kedudukan ulama. Sangat paham. Boleh saya tanggapi? Oke. Baik, saya tanggapi ya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, Abang Anak Langit ini sudah terdoktrin oleh para ulama, bukan terdoktrin oleh Al-Quran. Karena apa? Karena, kenapa ada supaya kamu paham, kamu kalau berguru kepada ulama itu nanti dipermudah, seperti orang mau makan, udah langsung tersedia di situ, sudah masak, sudah matang, tinggal makan. Ya kan? Kalau kamu tidak datang kepada ulama, nanti kamu ngambil ini sendiri, nasinya nanam sendiri, giling sendiri, gabahnya, kemudian begini masak sendiri. Kamu susah. Ini yang saya bilang. Supaya sebenarnya biar kalian itu datang kepada ulama, Bang. Itu adalah sebuah daya upaya, ya, sebuah Freemason, begitu, bukan Remason, begitu ya. Sebuah Remason, konspirasi global, maksudnya konspirasi para ulama, supaya umat datang berbondong-bondong kepada ulama, nyantren. Supaya apa? Pondok pesantrennya penuh. Itu sebenarnya. Tapi itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang dikatakan Al-Quran apa? Bahwasanya Al-Quran itu sudah dipermudah. Bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Menjelaskan segala sesuatu. Ya kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalamnya tidak ada keraguan. Tidak ada keraguannya. Tapi kenapa Bang? Abang ragu-ragu terus Abang. Andai katanya. Sebentar, nih saya aminkan nih, andai kata besok Bang Edis mu'alaf, andai kata besok Bang Edis mu'alaf, datang ke saya untuk syahadat misalnya, Bang Edis syahadat mu'alaf, dan Bang Edis silakan pelajari Islam sendiri, nih Qurannya, nih hadisnya, mampu nggak Anda? Loh, justru Al-Quran mengatakan bahwa kitab yang memberi petunjuk menjelaskan itu Al-Quran, bukan ulama. Ya kalau misalnya Abang nanya ulama sumbernya dari Al-Quran, Bang Edis, ulama ngambil sumbernya dari Al-Quran, karena mana Al-Quran itu butuh proses untuk menggalinya dalam, semakin kelihatan keindahan daripada mukjizat Quran ini, Bang Edis. Baik, begini, contoh, saya kasih contoh. Belajarnya terjemahan doang jadi bingung. Oke, saya kasih contoh. Nyambung kita. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, betul? Kepada kitab Taurat, kepada kitab Injil, betul? Itu menurut Al-Quran. Tapi kalau Anda pergi ke pesantren, nggak dipelajari.
Taurat dan Injil yang dipelajari kitab karangan ulama itu. Padahal di dalam Al-Quran, berimanlah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Tapi kalau Anda pergi kepada ulama, Anda beriman. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan menyaksikan bersama debat ini. Mari kita terus mendukung para apologet Kristen di dalam doa. Dan mari kita juga tetap menjadi berkat untuk jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga melandasi debat ini dengan kita merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-27. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena jika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatiku memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihanilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan kamu karuniaikan kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rebah tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tepuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu Saudara, kita terus dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus mencari hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus atau Allah yang punya hikmat itu.
maka kita harus mendekatkan dia, mencari dia, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengakui dengan mulut dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan diselamatkan dan dosanya akan diampuni. Tiada ada Allah di dunia ini yang mengatakan itu. Hanya Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Sekian saja yang mungkin bisa sampaikan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.